Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lindor, Legenda Horor. Pengabdi Kuntilanak. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah kejadian terkait angkernya sebuah pohon hingga menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Pohon itu dikenal oleh warga sebagai pohon kedongdong wingit. Nama wingit sendiri diambil karena keberadaan dari pohon tersebut yang dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Hingga pandangan ini terus memunculkan banyak asumsi terkait penunggu yang berada di sekitaran pohon tersebut. Terlebih lagi, penunggu di sana terkenal karena kejahilannya. Beberapa warga telah menjadi korban dari para penunggu yang berada di pohon tersebut. Pohon kedondong itu berada di belakang rumah salah satu warga bernama Pak Nadim. Sebenarnya kemunculan dari pohon itu sendiri masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Pak Nadim tidak merasa menanam pohon atau membuang bibit kedondong ke belakang rumahnya. Dan kemungkinan pohon itu telah ada sejak lama. Namun saat Pak Nadim dan keluarganya membangun rumah tepat di ujung desa, pohon tersebut masih kecil dan tidak sebesar sekarang. Pohon itu memiliki batang yang berdiameter cukup besar, namun tidak terlalu besar juga. Kira-kira mirip seperti pohon mangga. Selain itu, perbedaan yang lebih mencolok adalah pada ranting pohonnya yang terus menyebar dan memuat banyak cabang. Buah dari pohon ini hanya 1 tahun sekali. Itu juga sangat lebat. Jadi tidak heran jika para warga akan berburu buah kedondong untuk sekedar dijadikan manisan buah atau rujak buah. Akan tetapi lambat laun banyaknya warga yang datang dan pemukiman yang makin meluas. Pohon tersebut terkenal akan angkernya. Penunggu yang lebih mendominasi dari pohon tersebut adalah sosok wanita yang tertawa melengking pada malam hari tertentu. Hal ini baru disadari saat Pak Nadim dan istrinya akan memiliki anak kedua. Saat itu, Pak Nadim dan istrinya sedang tertidur. Namun tiba-tiba, tepat di belakang rumahnya, ada suara tawaan dari penunggu tersebut yang sangat kencang. Ketika Pak Nadim melihat ke arah belakang, ternyata sosok tersebut sedang menghadapkan pandangannya tepat di mana Pak Nadim membukakan pintu belakang. Itu artinya, sosok tersebut memang berusaha untuk masuk ke dalam. Akan tetapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk ke sana. Melihat hal itu, Pak Nadim akhirnya lebih waspada karena dirinya telah mengetahui penunggu dari pohon belakang rumahnya. Singkat cerita, tepat di hari kelahiran anaknya, Pak Nadim menyuruh kepada seluruh keluarganya untuk menginap di rumahnya dengan alasan menghindari gangguan-gangguan tersebut. Dan akhirnya, seluruh keluarga Pak Nadim pun membuat sesuatu yang bisa mengusir sosok kuntilanak penunggu pohon kedondong belakang rumahnya. Pertama-tama, salah satu anggota keluarganya membakar kain yang direkatkan dengan kencang. Lalu setelah dibakar, asap itu akan memenuhi seluruh sekitaran rumah. Dengan begitu, sosok-sosok yang mencium bau wangi dari si bayi, maka dia akan terganggu dengan kepulan asap. Bisa juga gara-gara asap itu, sosok itu akan menangkring di atap rumah warga lain untuk mencari tahu kapan asap dari kain yang direkatkan itu akan menghilang. Lalu jika cara itu belum menghasilkan, keluarga Pak Nadim akan membuat cara yang kedua, yaitu dengan membakar beleman. Beleman adalah kumpulan gabah atau ampas dari padi yang dibakar di sebuah kendi atau tempat yang besar dengan tujuan untuk menghindari penculikan bayi yang dilakukan oleh beberapa sosok tertentu. Alhasil kedua cara tersebut ternyata memiliki hasil yang lebih menarik. Akan tetapi, sosok yang berada di belakang rumah Pak Nadim, atau tepatnya menempati pohon kedondong tersebut, tidak menyerah sampai saat ini. Singkat cerita, setelah anak yang kedua dari pasangan Pak Nadim ini telah berusia 3 tahun, ia pernah dimomong oleh sosok tersebut hanya kurang lebih 10 menit. Kejadian itu bermula saat istri dari Pak Nadim yang bernama Ibu Susi sedang memasak. Ia meninggalkan anaknya sendirian tepat di belakang rumah tanpa diketahui bahwa sosok yang berada di belakang rumah atau tepatnya di pohon kedondong itu
sedang memperhatikan si anak tersebut. Setelah si anak ditinggalkan oleh si ibunya, tiba-tiba kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Sosok itu mendatangi anak tersebut dan memomongnya sambil tertawa-tawa. Ibu Susi merasakan keanehan ketika anaknya tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. "Duh, Gusti, anakku!" Ibu Susi pun langsung menuju ke belakang rumah. Ia terkejut saat anaknya sedang menangis. Lalu pepohonan di belakang rumahnya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, waktu surup datang. Waktu di mana sesuatu yang tidak terlihat mulai keluar. Ibu Susi segera mengambil anaknya yang bernama Saman. "Duh, Saman, ojo nangis dong." Bersamaan dengan itu, ia pun langsung membawa anaknya untuk masuk ke dalam. Namun tangan Saman menunjuk kepada sesuatu yang ada di belakang rumahnya. "Mah, Mah, Mah." Mendengar suara yang dikeluarkan dari Saman, Ibu Susi pun langsung menghadap ke belakang. Ia terkejut ketika melihat wanita berperawakan tua dengan tinggi 2 meter sedang terduduk sambil memainkan tangannya seolah-olah berucap, "Ciluk, bah." Ibu Susi tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah dari sosok itu yang tampak terlihat tua, serta dengan mulut yang tidak beraturan bentuknya. Ibu Susi pun langsung membawa Saman masuk. Atas kejadian hal ini, Ibu Susi tidak lagi membawa anaknya keluar rumah karena beberapa hal. Kemungkinan ada sesuatu yang tertanam, karena memang sang ibu dari Ibu Susi sangat keras kepadanya terkait aturan-aturan keluarganya, seperti membersihkan pengilon tua atau cermin setiap Selasa Kliwon. Lalu setiap Rebu Wekasan, orang tua dari Ibu Susi akan datang sambil menyajikan seserahan tepat di depan pohon kedondong itu. Hingga benar atau tidaknya, mereka bilang itu adalah ingon atau peliharaan yang dimiliki orang tua Ibu Susi secara turun-temurun. Ingon atau peliharaan itu akan semakin kuat jika diberikan makanan dan energi tertentu, hingga keberadaannya sangat mudah diketahui oleh orang-orang rumah. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama 1 tahun penuh. Saat Saman masih berusia 3 tahun, ia juga pernah disembunyikan di dekat kandang ayam tepat di belakang rumahnya. Saat itu Saman sedang berada di kamar. Karena kebetulan kamar Saman dengan pohon tersebut tidak terlalu jauh, Saman pun pernah diculik tepat di saat seluruh listrik dan lampu di rumah mati dengan sendirinya. Yang terdengar saat itu hanya 2 hal, tangisan Saman dan tawaan dari sosok ingon milik nenek Saman. Setelah dicari-cari, ternyata Saman sedang berada di dalam kandang ayam dan didudukkan bersama dengan ayam-ayam yang berada di dalam kandang. Hingga akhirnya misteri penuh misteri terus berdatangan terkait apa tujuan dari nenek Saman memelihara sosok itu. Lalu mengapa sosok itu menyukai Saman? Apa ada perjanjian khusus dari nenek Saman dengan ingonnya? Nenek Saman bernama Mbah Iroh. Dia merupakan seorang kejawen yang masih menjalani beberapa lelakon atau tirakat tertentu. Dia terlahir dari keluarga yang sangat patuh terhadap adat dan istiadat secara turun-temurun. Tentu saja, dengan penamaan kebiasaan dari turun-temurun tersebut, membuat Mbah Iroh sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Di kelahiran Saman, Mbah Iroh sangat berperan penting. Tepatnya saat Saman akan dilahirkan, beberapa pepohonan di sekitar rumah menjadi bergerak-gerak seperti hendak menyambut seorang anak yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah dari para ingon-ingon milik Mbah Iroh sendiri. Akan tetapi, Mbah Iroh sebisa mungkin untuk menjaga cucunya dari gangguan para ingon yang mungkin saja bisa menjadi hal buruk kepada cucunya. Dan sekarang, Saman berusia 4 tahun. Mbah Iroh selalu mengunjungi Saman kecil, dan tiap kali bertemu dengan Saman, beliau akan mengucapkan sesuatu yang sama. "Awakmu gelis wangi nih dong." Seakan-akan menjadi sebuah pertanda bahwa Saman akan dijadikan penerus dari keturunan yang ada. Namun pernah suatu ketika, di saat Saman hendak dicuri oleh salah satu ingon milik Mbah Iroh saat dirinya berkunjung ke rumah Ibu Susi dan Pak Nadim. Kebetulan saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Mbah Iroh biasa datang ke rumah Saman di tiap beberapa hari Kliwon seperti
seperti Senin, Selasa, dan juga Jumat. Tiap kali Mbah Iroh datang, pasti bau kemenyan akan tercium terlebih dahulu. Entah siapa yang membakar kemenyan tersebut, namun bisa dipastikan bahwa pertanda kemenyan sendiri adalah sebuah pertanda akan datangnya Mbah Iroh menuju rumah. Tepat setelah bau kemenyan tersebut sudah di dekat rumah, ketukan pintu langsung terdengar dengan jelas. Ibu Susi langsung menuju ke ruangan depan untuk membukakan pintu. Setelah Ibu Susi membuka pintu, ia terkejut karena yang datang adalah ibunya sendiri. "Loh Bu, malam-malam gini datang ke rumah. Ada apa? Cucuku sudah tidur. Saman sudah tidur Bu." Mbah Iroh langsung masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan payungnya karena kebetulan di luaran sedang gerimis. Mbah Iroh ini bisa dibilang sangat unik. Ia masih mengenakan pakaian seperti orang dulu, dengan kain corak adat Jawa dan rambutnya yang disanggul dengan rapi. Mbah Iroh akhirnya langsung duduk ke ruang tamu. Ia meminta kepada anaknya untuk dibuatkan teh hangat. Ibu Susi pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh pesanan ibunya. Setelah teh telah selesai dibuat, Ibu Susi langsung menghidangkannya tepat di dekat ibunya. Lalu mereka pun membuka obrolan terkait rumah, cermin dan juga Saman. "Saman bagaimana? Apa dia masih diganggu? Sementara ini, Saman masih aku jaga. Karena Mas Nadim sering pulang malam, jadi aku yang menjaga Saman tiap waktu." Mbah Iroh hanya mengangguk paham. Ia kemudian menyeruput sedikit teh yang masih hangat, sembari meniup sedikit demi sedikit airnya. Ibu Susi kemudian mulai memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Iroh. "Bu, apakah kami boleh pindah rumah? Apa di belakang rumah masih mengganggu? Bukan hanya itu Bu, aku dan Mas Nadim juga mengkhawatirkan perilaku Saman. Tak usah khawatir, tunggu beberapa tahun lagi saat Saman siap." "Siap karena apa Bu?" Mbah Iroh kemudian menatap ke arah langit-langit rumah yang sudah mulai pudar warna catnya. "Rumah ini adalah peninggalan keluarga dulu. Rumah ini juga banyak sekali kenangan yang tidak akan pernah dilupakan, apalagi terkait eyang buyutmu." Ibu Susi menyimak tiap kalimat yang dikeluarkan oleh Mbah Iroh. "Saman adalah satu-satunya anak yang memiliki kelebihan. Dibanding dirimu, dia akan menjadi penerus keluarga yang harus memelihara para ingon. Tapi Bu, aku takut jika Saman akan menjadi terganggu. Karena hal itu, kamu gak usah khawatir nak, masih terlalu dekat kamu untuk takut." "Maksudnya Ibu, nanti kamu akan tahu sendiri terkait kebiasaan keluarga kita." Mbah Iroh pun beranjak bangkit. Ia berjalan menuju ke kamar Saman dan berencana untuk menyanyikan kidung yang biasa ia nyanyikan jika Saman sudah tertidur. Seperti biasa, ketika Mbah Iroh menyanyikan kidung, Ibu Susi hanya menunggunya sampai selesai. Ibu Susi hanya mendengarkan dari luaran suara khas dan lirik Jawa yang sangat kental akan peninggalan kidung terdahulu. Ia tak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Iroh kepada Saman. Namun sesuatu yang aneh pasti saja terjadi manakala Mbah Iroh sedang menyanyikan kidung Jawa tersebut kepada Saman. Hal-hal itu seperti kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sedikit panas. Lalu terdengar suara tawaan kecil dari belakang rumah, dan masih banyak lagi yang bersifat sangat tidak masuk akal. Setelah Mbah Iroh selesai menyanyikan kidung khusus kepada Saman, ia pun keluar dari kamar Saman dan kembali menyeruput tehnya. Ibu Susi yang saat itu berada di ruang tamu, ia hanya terdiam sambil memperhatikan ibu yang sedang menyeruput teh. Setelah beberapa saat, Mbah Iroh akhirnya mengatakan sesuatu kepada Ibu Susi. "Jangan pernah bawa Saman ke belakang lagi. Belum aku bersihkan di sana." Ibu Susi hanya mengangguk. Ia tahu sedikit tentang bagian belakang rumah yang dikenal sangat angker tersebut. Terlebih lagi, tempat itu dipercaya sebagai tempat atau kandangnya para ingon milik Mbah Iroh. Singkat cerita, tepat di jam 10 malam, Mbah Iroh pamit. Ibu Susi lalu mengantarkan ibunya hingga ke depan pintu rumah. Namun ada hal yang aneh saat Ibu Susi ingin mengantarkan ibunya. Ia selalu menolak siapapun untuk mengantarkannya sampai ke depan rumah. Alasannya karena di depan rumah sudah ada yang menunggu, dan seluruh keluarganya tidak boleh tahu siapa yang sudah menunggu di depan rumah tersebut.
Padahal Ibu Susi sendiri meyakini jika ibunya ketika datang ke rumah untuk menjenguk Saman, ia selalu berangkat sendiri. Namun saat pulang, Mbah Iro mengatakan jika dirinya akan diantar pulang oleh sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh Ibu Susi. Sesaat ketika Mbah Iro ingin membuka pintu, Ibu Susi mencoba mengintip secara perlahan. Dan benar saja, tepat di saat Mbah Iro membukakan pintu, Susi melihat dengan jelas 4 sosok dengan mengenakan pakaian adat Jawa sedang menunggu Mbah Iro untuk pulang. Ibu Susi tidak melihat secara jelas bentukannya. Namun yang masih terekam dari pikiran Ibu Susi adalah sosok-sosok itu merupakan beberapa ingon Mbah Iro yang mengikutinya dari rumah. Bisa diartikan, saat berangkat, Mbah Iro tampak sendirian. Namun ketika hendak pulang, Mbah Iro benar-benar diantarkan oleh sesuatu yang disebut dengan ingon. Ibu Susi sendiri tak bisa melihat dengan jelas bentuk dari sosok tersebut. Namun bisa dipastikan, setiap kali Mbah Iro datang ke rumah, para ingon atau peliharaan sengaja untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Sejak saat itu, Ibu Susi makin memahami terkait ibunya yang memiliki ingon atau peliharaan yang berada di rumahnya. Melainkan ingon-ingon tersebut ada juga di luaran rumah. Beranjak di usia Saman yang akan menginjak umur 5 tahun, Mbah Iro mengadakan selamatan untuk cucunya tersebut. Pagelaran acara selamatan tersebut mungkin sedikit berbeda dari yang lainnya. Hal yang membedakannya dalam acara selamatan di tempat Mbah Iro terletak pada acara ritual yang harus dilakukan oleh Saman sendiri. Saman akan dikenakan pakaian adat lengkap dengan keris kecil dan blangkon. Lalu ia akan berjalan mengitari sebuah pohon yang ada di belakang rumah. Tujuannya adalah agar Saman diperkenalkan dengan para ingon milik Mbah Iro. Lalu setelah selesai, Saman akan dimandikan dengan kembang 7 rupa. Jika sudah dimandikan, Saman harus tidur di sebuah tempat yang beralaskan tikar. Entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Iro. Namun tujuan Mbah Iro melakukan hal itu kepada cucunya agar kelak di masa yang akan datang, Saman akan menjadi seseorang yang berani dan tidak takut terhadap apapun. Akan tetapi semenjak dilakukannya acara ritual semacam itu, Saman semakin menjadi peka. Ia bahkan seringkali melihat sesuatu yang tidak nampak di sekitar rumahnya. Mulai dari sosok wanita mengenakan kebaya, lalu ada nenek tua berambut putih, ada juga kumpulan para demit dan siluman. Saman mengetahui seluruh ingon yang dimiliki oleh neneknya. Hal ini pernah terjadi ketika Saman sedang berada di kamar. Kebetulan, Ibu Susi sedang membuat makanan untuk Saman. Saat yang bersamaan, Saman mulai berkomunikasi dengan sosok ingon milik neneknya. Ingon ini bernama Nyi Kasih Sendang Dewi. Dia merupakan salah satu ingon nenek yang bertugas untuk menjaga Saman. Ingon ini didapatkan di salah satu tempat di daerah pantai utara. Menurut Saman, sosok ini sangat cantik, mengenakan kebaya dan berselendang hijau keemasan. Lalu di kepalanya terdapat sanggul seperti mahkota. Kebetulan, saat Saman berkomunikasi dengannya, Ibu Susi sangat terkejut saat mengetahui anaknya sedang berbincang-bincang dengan makhluk tak kasat mata. Bukan hanya itu, Saman juga sempat menunjukkan kepada ibunya manakala ada bebauan busuk yang ada di sekitar rumahnya. Saman pun memberitahu ibunya bahwa bau busuk itu karena disebabkan oleh sosok pocong yang ingin masuk ke dalam rumah, namun dilarang oleh Nyi Kasih. Hal ini dikarenakan seluruh rumahnya sudah dipagari oleh Mbah Iro. Bukan hanya itu, Mbah Iro juga memerintahkan kepada para ingon yang menjaga Saman agar dijauhkan dari gangguan sosok-sosok yang hendak memasuki rumah tanpa izin. Oleh karena itu, pocong-pocong tersebut hanya bisa berdiri di sekitar rumah, hingga bebauan busuk dari pocong tersebut terasa sangat dekat, padahal mereka semua berada di luar rumah. Melihat perkembangan dari Saman yang sangat pesat, akhirnya Ibu Susi pun melaporkan hal ini kepada ibunya, yaitu Mbah Iro. Secara kebetulan, Mbah Iro juga ingin mengetahui evaluasi terkait cucunya. Dan di saat Ibu Susi menjelaskan hal itu kepada Mbah Iro hanya tersenyum sembari berkata, "Saman bakal jadi penerusku." Akan tetapi, Ibu Susi selalu menolak terhadap apa yang akan dilakukan oleh ibunya kepada Saman. Hal ini dikarenakan Ibu Susi tidak mau jika anaknya menjadi penerus dari hal-hal yang bersifat mengerikan. Terkait hal itu, Mbah Iro juga memberikan penjelasan
bahwa yang dimaksud dengan penerus di sini adalah hanya menjalankan adat-adat Jawa yang masih berkembang atau bahkan sudah hancur lebur. Karena itulah Mbah Iroh tidak mau jika adat istiadat keluarganya secara turun-temurun tidak ada yang diturunkan kepada anak ataupun terhadap cucu-cucu kalian. Untungnya, Saman memiliki hal itu semua, sehingga Mbah Iroh tidak menyangka jika salah satu ingonnya yang bernama Nyi Kasih senang mengikuti Saman. Dari banyaknya peliharaan nenek, Nyi Kasih adalah salah satu ingon yang sulit berkomunikasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan seluruh ingonnya seperti Nyi Kasih memang didesain untuk menjaga rumah, kebun, keluarga, dan usahanya. Namun adanya ketertarikan antara Nyi Kasih dengan Saman membuat Mbah Iroh merasa khawatir. Akan tetapi yang ditakutkan oleh Mbah Iroh adalah Nyi Kasih ini merupakan salah satu dari banyak ingon yang bisa merubah dirinya menjadi sosok yang mengerikan tergantung dengan keadaan. Akhirnya Mbah Iroh pun berkeinginan untuk memisahkan cucunya dengan Nyi Kasih, karena memang jika tidak dipisahkan bisa menjadi berbahaya. Cara memisahkan cucunya dengan ingon yang sudah dikenal dekat adalah dengan cara menutup kepekaan yang dimiliki Saman. Dengan itu, Saman tidak lagi bisa berkomunikasi dengan apapun yang berasal dari sekitarnya. Namun kehilangan yang semakin besar terjadi pada ingonnya yang bernama Nyi Kasih tersebut. Semenjak ditutupnya Saman, Nyi Kasih seringkali berkeliling di sekitar rumah. Ia kadang memberikan pertanda-pertanda aneh yang diperuntukkan untuk menarik perhatian Saman agar mau melihatnya. Namun Mbah Iroh menutup itu semua. Semenjak adanya keterbatasan seperti itu, Saman menjadi manusia yang normal lagi. Ia tetap menjadi anak kecil seutuhnya. Pak Nadim sendiri jarang mengawasi anaknya karena memang pekerjaan di kantornya sangatlah padat. Di sela-sela padatnya pekerjaan, Pak Nadim jarang sekali pulang. Entah karena memang ada sebuah proyek baru atau bagaimana. Namun hubungan antara Pak Nadim dan juga Mbah Iroh sebenarnya tidak baik. Artinya mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh. Pak Nadim menginginkan Saman menjadi orang yang normal seperti lainnya. Sedangkan Mbah Iroh menginginkan cucunya menjadi penerusnya. Oleh karena hal itu jugalah yang membuat Pak Nadim menjadi tidak betah di rumah. Pak Nadim sebenarnya sedikit tahu mengenai alasan Mbah Iroh menginginkan Saman menjadi penerusnya. Ia memiliki pikiran bahwa tujuan utama dari Mbah Iroh menjadikan Saman sebagai penerusnya adalah agar Mbah Iroh bisa melakukan sebuah pengabdian. Pengabdian ini disebut-sebut sebagai perjanjian yang tidak tertulis dan jarang orang diketahui. Bahkan anaknya dari Mbah Iroh, yaitu Susi, tidak tahu menahu terkait ibunya. Dan Pak Nadim juga bisa mengetahui hal itu karena bantuan temannya yang memiliki kelebihan supranatural terkait apa-apa yang ada di sekitar rumahnya. Bahkan teman dari Pak Nadim sendiri menyuruh kepada Pak Nadim untuk segera pergi dari rumah itu. Hal ini dikarenakan ada sebuah pohon yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan, dan tempat tersebutlah yang akan dijadikan pengabdian dari Mbah Iroh terhadap sebuah sosok yang disembunyikan. Sosok itu adalah yang disebut sebagai sosok mulia yang mampu memberikan kesejahteraan keluarganya secara turun-temurun. Mengetahui hal itu, Pak Nadim berupaya keras agar anaknya bisa diselamatkan. Ia pun mencari cara agar Saman bisa lepas dari genggaman neneknya. Karena jika tidak bisa dilepaskan, Saman akan menjadi tumbal dari pengabdian neneknya terhadap sosok kuntilanak yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Kuntilanak itu disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Secara turun-temurun, keluarga Mbah Iroh ini sangat taat kepada ajaran leluhur. Dahulu saat ada salah satu keluarga yang terkena penyakit aneh, mereka berduyun-duyun untuk mendatangi sebuah pohon beringin di tengah hutan. Seluruh keluarga Mbah Iroh melakukan sebuah ritual dengan menyembelih ayam cemani sebagai pembuka dari ritual tersebut. Bukan hanya itu saja, mereka akan mengelilingi pohon beringin secara bersamaan sambil menyanyikan sebuah kidung Jawa yang sangat melekat terhadap Nyi Ratu Dewi Lintang. Sosok Nyi Ratu Dewi Lintang digambarkan sebagai penguasa sebuah alas di Pulau Jawa yang sangat terkenal. Wajahnya sangat cantik, namun dia juga memiliki bentuk lain yang sangat mengerikan. Bentukan itu mirip seperti bentukan kuntilanak,
yang juga disebut-sebut sebagai salah satu penguasa alas demit yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Ketika Kidung Jawa dilantunkan, angin tiba-tiba berhembus dengan kencang. Dari pepohonan terdengar suara ringikan tawa yang kencang, dan salah satu anggota keluarga yang sedang sakit akan dibaringkan di dekat pohon tersebut. Sedangkan anggota keluarga lainnya akan bersembah sujud sambil menempelkan kepalanya ke tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa alas demit. Dan ternyata orang yang dibaringkan di dekat pohon beringin tersebut adalah Mbah Iroh. Bisa dibilang, dulunya Mbah Iroh memiliki sebuah penyakit aneh. Lalu dia dibawa ke sebuah pohon beringin di alas demit. Secara bersamaan, keluarganya melakukan sebuah perjanjian terhadap penguasa alas demit. Setelah perjanjian itu selesai, dilanjutkanlah dengan sebuah pengabdian. Pengabdian itu berbentuk sebagai bentuk rasa sukarela keluarga Mbah Iroh ketika Mbah Iroh telah disembuhkan. Dan saat Mbah Iroh telah disembuhkan, maka seluruh keluarganya harus mengabdi kepada sosok tersebut yang disebutnya sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Pengabdian tersebut atas dasar bentuk rasa terima kasih dari keluarga Mbah Iroh kepada penguasa alas demit, sehingga ketika ada yang sakit lagi, sosok itulah yang akan menyembuhkan keluarganya. Selain bentuk kesehatan, keluarga dari Mbah Iroh juga meminta hal-hal lainnya seperti pesugihan, penglarisan, dan kekayaan. Dengan begitu, mereka telah mengikat jiwa dan raganya terhadap sosok tersebut. Namun semuanya tidak berjalan dengan mulus. Tiap tahunnya, Nyi Ratu Dewi Lintang akan meminta korban yang sangat fantastis. Ia meminta seorang anak kecil berusia 10 tahun untuk dijadikan korban. Sehingga bisa dikatakan, seluruh keluarga dari Mbah Iroh jarang sekali yang memiliki anak. Sekalinya memiliki anak, mereka harus mengorbankannya kepada Nyi Ratu Dewi Lintang ketika sudah beranjak umur hingga 10 tahun. Karena itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan tanpa disadari. Anak-anak yang akan beranjak pada umur 10 tahun, mereka akan terserang penyakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Alasan mengapa anak tersebut tidak dibawa ke pohon beringin, tempat Nyi Ratu Dewi Lintang berada, karena memang anak tersebut sudah dijadikan korban dari Nyi Ratu sendiri. Persoalan itulah yang menjadi alasan mengapa Pak Nadim enggan menyerahkan Saman kepada neneknya. Pak Nadim takut jika Salman akan menjadi tumbal dari perjanjian serta pengabdian neneknya kepada penguasa alas demit. Dengan menjaga jarak antara Saman dengan neneknya, tentu memiliki kesan yang sangat bersinggungan dengan aturan keluarga, di mana seorang anak harus diwajibkan untuk ikut kepada neneknya. Namun Pak Nadim tidak peduli. Ia bukanlah tipikal seorang ayah yang sangat lemah dan mudah untuk melepaskannya begitu saja. Pak Nadim sangat tidak setuju jika aturan itu terus turun-temurun menghantam kewajiban dirinya sebagai orang tua yang memiliki ikatan besar terhadap anaknya sendiri. Berbagai cara Pak Nadim lakukan agar Saman bisa terhindar dari gangguan neneknya. Hingga saat Saman berusia 5 tahun, Pak Nadim membuat berbagai rencana agar Saman bisa melepaskan diri dari jeratan neneknya. Namun lagi-lagi Mbah Iroh seperti paham akan segala rencana yang telah Pak Nadim lakukan. Ia sengaja menjaga Saman dengan para ingonnya, akan tetapi Pak Nadim tidak menyerah. Ia pun segera mencari cara agar Mbah Iroh menyerah dan mau melepaskan Saman. Hal ini terjadi ketika Saman sedang berada di rumah bersama dengan Ibu Susi. Saat itu, Pak Nadim datang dengan tiba-tiba. Ia kemudian meminta kepada Saman dan istrinya agar segera meninggalkan rumah. Pak Nadim mengiming-imingi keduanya dengan rumah baru yang baru saja dibelinya. Akhirnya mereka berdua pun diajak ke sebuah tempat yang memang agak jauh dari rumah. Akan tetapi, belum juga mereka jauh dari rumah. Saat di tengah perjalanan, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Mbah Iroh telah menghalau mereka bertiga. Hal ini membuat Pak Nadim sangat terkejut melihat mertuanya sudah berdiri di tengah jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa payung. Secara perlahan, Mbah Iroh mendekati mobil Pak Nadim. Dia pun mengetuk-ketuk pintu dengan sangat kencang sambil mengucapkan sesuatu. "Mudun kabeh!" Pak Nadim pun langsung turun, disusul oleh Ibu Susi dan juga Saman. Mereka semua turun secara bersamaan. Mbah Iroh dengan mudahnya langsung menampar wajah Pak Nadim. "Kurang ajar kamu! Kamu telah membawa anak dan cucuku. Maaf Bu, tapi kami memang ingin pindah rumah. Kamu tahu, rumah yang kamu tempati adalah peninggalan leluhur. Tapi Bu, rumah itu hanya digunakan sebagai tempat ritual Ibu. Tutup mulutmu!" Mbah Iroh pun langsung menarik Ibu Susi
dan juga Saman. Pak Nadim melihat dengan jelas ekspresi anaknya yang sedang ketakutan. Saman mengucapkan sesuatu kepada Pak Nadim. "Pah, Saman mau ikut papa." Mendengar hal itu, Pak Nadim hanya bisa terdiam. Ia melihat anak dan istrinya dibawa oleh seorang wanita yang memiliki turunan demit yang tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Dengan gagalnya rencana ini, Pak Nadim pun mencari cara agar dirinya bisa menyelamatkan anak dan juga istrinya. Pasalnya, jika keduanya tidak diselamatkan, mungkin saja mereka berdua akan menjadi korban dari iming-iming yang diberikan Mbah Iroh agar dirinya masih mengabdi kepada Nyi Ratu Dewi Lintang. 2 hari kemudian, Pak Nadim pun diajak oleh temannya yang bernama Purbo. Ia adalah salah seorang yang memiliki kelebihan dari manusia lainnya. Pak Nadim pun meminta kepada Purbo untuk mencari cara agar anak dan juga istrinya dapat terhindar dari jeratan mertuanya, yang mana mertuanya sendiri masih terikat akan perjanjian serta pengabdian kepada sosok penjaga alas demit. Purbo pun menjelaskan bahwa anakmu akan dijadikan korban, istrimu akan dibuat gila. Semuanya demi satu hal, yaitu keselamatan dan kesejahteraan mertuamu itu. Mendengar hal itu, Pak Nadim pun semakin ketakutan. Ia pun menanyakan kepada Purbo terkait hal yang harus dilakukannya agar bisa menyelamatkan Saman dan juga istrinya. Purbo pun memberitahu bahwa jika bisa membakar lumbungnya, maka seluruh ingon di rumah akan segera berakhir. Itu artinya Purbo sedang berusaha untuk mencari lumbung atau pusatnya, karena jika tidak diketahui pusatnya, maka akan berakibat fatal kepada anak dan juga istri Pak Nadim. Untuk mengetahui lumbung tersebut, Pak Nadim harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lalu selain itu juga, Pak Nadim harus seringkali menengoki keluarganya yang ada di rumah. Lebih tepatnya, lumbung tersebut berada di sekitar rumah. Lumbung itu adalah sebuah wadah yang menjadi pusat dari sosok-sosok yang ada di sekitaran. Para ingon peliharaan akan berada di satu lumbung yang sama. Selain itu juga, mereka terjaga satu sama lain dan saling terkoneksi. Dan untuk menghancurkan lumbung tersebut, diperlukan energi yang besar agar tidak berdampak kepada dirinya sendiri. Maka dari itulah, Purbo menyuruh Pak Nadim untuk mempertebal perjalanan spiritualnya. Tujuannya adalah agar Pak Nadim mampu menghancurkan lumbung tersebut tanpa adanya risiko pada dirinya sendiri. "Dim, aku ingatkan sama kamu, kalau lumbung itu energinya sangat besar," jelas Purbo. "Lalu, apakah bisa dihancurkan?" "Bisa, Dim, asalkan kamu yakin saja." Pak Nadim hanya mengangguk paham. Ia pun kemudian meminta kepada Purbo untuk menunjukkan cara-cara agar bisa menghancurkan lumbung tersebut. Purbo pun memberitahu bahwa ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh Pak Nadim sebelum dirinya menghancurkan lumbung tersebut. Yang pertama, Pak Nadim harus memiliki pegangan yang kuat agar ketika dirinya ingin menghancurkan lumbung tersebut, risiko yang dikenakan tidak terlalu parah. Yang kedua, seluruh media yang berada di sekitaran rumah yang mampu membuat para ingon berpindah tempat harus dihancurkan. Media tersebut antara lain seperti cermin dan lain sebagainya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Ketiga cara tersebut merupakan cara yang ampuh agar Pak Nadim sendiri mampu menghancurkan lumbung yang berada di rumahnya. Lumbung yang dimaksud adalah tempat bersarangnya Ratu Kuntilanak yang kerap Mbah Iroh jadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Dan yang pastinya, untuk menghancurkan tempat tersebut, diperlukan energi yang kuat agar mampu menghancurkannya tanpa ada kendala. Dan untuk mempersingkat waktu, Purbo pun menyuruh kepada Nadim untuk berpuasa mulai esok hari. Di hari pertama berpuasa, Purbo menyarankan kepada Pak Nadim untuk tidak banyak berkomunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitarannya. Bukan hanya itu saja, Pak Nadim juga diminta untuk membaca bacaan zikir yang ditujukan untuk memperkuat indera perasanya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Memang benar, ketika seseorang hendak mempertebal perjalanan spiritualnya, akan ada banyak gangguan dan juga godaannya, baik dari manusianya sendiri ataupun dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mengenai hal itu, Pak Nadim harus benar-benar sabar dan kuat, karena jika tidak melakukan 2 hal itu, Pak Nadim bisa gagal. Singkat cerita,
Tepat pada saat waktu zuhur tiba, Pak Nadim ingin melakukan sholat zuhur. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan wudhu. Namun saat dirinya sedang berwudhu, tiba-tiba ada darah yang menetes tepat di telapak tangan Pak Nadim yang sedang membersihkan kedua tangannya. Pak Nadim pun mulai merasakan merinding. Ia kemudian kembali membasuh tangannya dan membersihkan darah yang menempel di telapak tangannya. Namun hal yang sama pun kembali terulang saat Pak Nadim hendak menengok ke atas langit-langit kamar mandinya. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka begitu saja. Pak Nadim pun langsung terkejut dan mengelus dadanya sambil berucap istighfar. Setelah itu, Pak Nadim pun kembali melanjutkan wudhunya. Saat dirinya hendak melanjutkan wudhu, tiba-tiba tepat di telinga sebelah kanannya, Pak Nadim dibisiki oleh sesuatu yang amat mengerikan. "Kamu tahu kan, anakmu akan mati." Dengan cepat, Pak Nadim pun langsung nengok ke arah belakang. Ia pun kemudian kembali melanjutkan kembali wudhunya. Dan beruntungnya, gangguan itu sudah tidak ada lagi. Setelah Pak Nadim berwudhu, ia pun kemudian menunaikan sholat. Dengan hati yang mantap, Pak Nadim pun mencoba untuk khusyuk. Di awal-awal rokaat, Pak Nadim tidak merasakan godaan sedikit pun. Namun tepat di saat rokaat ketiga, Pak Nadim merasakan kalau pundaknya sangat berat. Pak Nadim pun terus melanjutkan sholatnya, walaupun kali ini gangguannya sangatlah berat. Dan saat Pak Nadim ingin sujud, pundaknya kembali ringan seperti semula. Akan tetapi, saat di rokaat terakhir, Pak Nadim merasakan gangguan yang sama. Pundaknya kembali terasa berat, seperti ada yang menungganginya. Pak Nadim pun kemudian berdoa dalam hati, sembari membaca bacaan pengusir lainnya. Dengan seketika, pundaknya menjadi ringan kembali. Singkat cerita, ketika Pak Nadim telah usai sholat, ia berencana untuk masuk ke kamar mandi. Namun saat dirinya hendak memasuki kamar mandi, Pak Nadim melihat Saman anaknya. Padahal Saman berada bersama ibunya di rumah yang satunya. "Saman, kamu kok ada di sini?" "Pah, tolong Saman." "Saman, kamu kenapa?" "Pah, Saman disekap di lumbung." "Lumbung? Di mana tepatnya?" "Pah, tolong Saman." Tiba-tiba dari dalam kamar mandi, tubuh Saman ditarik oleh sebuah tangan yang sangat mengerikan, di mana kuku dari tangan tersebut sangat runcing, lalu urat-uratnya begitu jelas, terlihat dan berwarna sedikit hitam dan merah seperti darah. Saat Pak Nadim ingin mendekat, sosok itu menampakkan wajah aslinya. Wajahnya sangat buruk dan tak berbentuk. Ukuran mulutnya kira-kira 1 kilan, lalu matanya sangat besar, rambutnya sangat berantakan, dan auranya sangat mengerikan. Saman pun ditarik begitu saja. Dan ketika Pak Nadim ingin mengejar, tiba-tiba mereka hilang begitu saja. Pak Nadim tidak tahu apakah yang dilihatnya barusan adalah sebuah halusinasi saja, karena ia tahu jika Saman tidak berada di rumahnya. Namun anehnya, suara Saman tadi seperti nyata, dan ekspresi wajah Saman seperti menampakkan wajah ketakutan. Dan tadi barusan Saman menyebutkan kata lumbung. Itu artinya Saman sendiri tahu di mana letak lumbungnya yang ada di rumah. Akhirnya saat itu juga Pak Nadim pun menuju ke rumah Purbo untuk menanyakan sesuatu yang baru saja terjadi padanya. Sementara itu, di rumah Ibu Susi, Saman mulai bertingkah aneh. Saman seperti orang kehilangan arah. Ia sesekali melihat sebuah pohon yang ada di belakang rumahnya. Ketika Ibu Susi tahu jika anaknya sedang memperhatikan pohon di belakang rumah, Ibu Susi pun menanyakan apa yang dilihat oleh Saman. "Dek, adik lihat apa?" "Adik lihat rumah." "Di mana?" "Di pohon itu, Bu." Setelah menjawab pertanyaan ibunya, Saman kembali memasuki kamar. Ibu Susi pun mulai merasakan aneh dengan tingkah laku Saman yang seperti kehilangan arah. Dan ketika Saman berada di dalam kamar, Saman seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Ibu Susi mengira Saman sedang mengobrol dengan Ingon milik ibunya. Namun yang ini agak berbeda. Karena penasaran, Ibu Susi pun mulai mencari tahu. Ia kemudian mengintip dari lubang kunci pintu kamar Saman. Dan saat Ibu Susi mengintip lewat lubang kunci tersebut, ia dengan jelas melihat sosok yang mengerikan sedang duduk di dekat Saman. Kebetulan sosok itu sedang membelakangi ke arah pintu. Perawakan tubuh dari sosok itu sangat besar, mengenakan kain berwarna putih. Rambutnya berantakan, lalu suaranya begitu menggelegar. Siapakah sosok itu?
Keretakan hati dari Pak Nadim membuat dirinya langsung bergegas menuju ke rumah Purbo. Ketakutannya akan sesuatu yang baru saja dilihatnya membuat Pak Nadim yakin jika Saman sedang berada dalam bahaya. Setibanya di rumah Purbo, Nadim langsung menjelaskan terkait apa yang baru saja dia lihat. "Saman dalam bahaya, sosok itu membawanya," ucap Pak Nadim. Purbo kemudian bergegas menuju rumah Mbah Iroh. Dalam keadaan yang genting, keduanya benar-benar berusaha untuk bergerak cepat agar Saman bisa diselamatkan. Sementara itu, pundak Ibu Susi tiba-tiba ditepuk dari belakang. Saat wajahnya menengok ke belakang, Ibu Susi terkejut saat Mbah Iroh sudah membekap mulutnya dengan sebuah kain hingga kesadarannya menghilang sementara. Ibu Susi pingsan dan tubuhnya dia seret ke arah kamar. Mbah Iroh kembali ke kamar Saman. Ia kemudian membuka pintu kamar dan menundukkan badan seperti memberikan sambutan kepada sosok yang sedang bersama dengan Saman. "Kabehane wis rampung, Nyi." Saman kemudian turun dari ranjang tempat tidur. Ia melewati Mbah Iroh dan berjalan ke arah kamar yang dipergunakan sebagai tempat ritual yang akan diberlangsungkan. Mbah Iroh mengikuti langkah Saman dari arah belakang. Langkah Saman sangat berbeda dari langkah anak kecil biasanya. Langkahnya sangat tertata rapi. Pandangan wajahnya menatap tajam ke arah depan dan dia ingin diperlakukan seperti seseorang yang diistimewakan. Mbah Iroh sendiri berjalan di belakang Saman dengan keadaan tubuh yang sedikit menunduk. Dia sangat menyadari bahwa sesuatu yang berada di hadapannya bukanlah Saman, melainkan sosok Nyi Kasih yang sudah memasuki tubuh Saman untuk dipersiapkan sebagai ritual pengabdian. Setibanya di kamar tersebut, Mbah Iroh segera mempersiapkan segala macam persyaratan yang dia gunakan untuk menyambut ritual pengabdian kepada Nyi Kasih atau sosok kuntilanak yang sudah menjaga keluarganya secara turun-temurun. Mula-mula Mbah Iroh menyembelih ayam cemani hitam di dekat kaki Saman yang sedang terduduk di kursi. Ia kemudian menyipratkan darahnya ke bagian kaki, tangan, dan wajah Saman. Berbagai lantunan kidung Jawa dinyanyikan oleh Mbah Iroh sebagai awal mula dilakukannya sebuah ritual pengabdian. Di sisi lain, Purbo dan juga Pak Nadim sudah tiba di rumah. Akan tetapi Purbo tidak bisa masuk ke dalam karena ada penghalang yang menyebabkan dirinya tidak bisa masuk ke dalam rumah. "Mas, aku tidak bisa masuk," ucap Purbo. "Kenapa, Mas? Ada penghalang di rumah ini. Sepertinya Mbah Iroh sudah tahu kalau kita akan menjadi ancaman. Aku jaga di luaran. Mas Nadim selamatkan istri dan Saman." Pak Nadim tidak memiliki pilihan. Ia kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. Akan tetapi pintu terkunci dari dalam. Pak Nadim bergegas memutari rumah itu dan dia mendapati sebuah pintu yang tidak terkunci di bagian belakang. Pak Nadim segera masuk lewat pintu belakang rumah. Ia kemudian mendapati keanehan di setiap lantai rumah. Pak Nadim melihat banyak sekali ulat dan belatung yang berada di lantai rumah, lalu memanjang sampai ke sebuah ruangan. "Saman!" ucap Pak Nadim saat mengetahui anaknya akan dijadikan sebagai tumbal pengabdian oleh Mbah Iroh. Pak Nadim segera berlari dan mendobrak pintu tersebut. Dobrakan pintu itu membuat Ibu Susi terbangun. Dia sontak tersadarkan bahwa sang anak sedang dalam situasi yang sangat berbahaya. Ibu Susi kemudian keluar dari kamar. Ia melihat suaminya. Pak Nadim sedang berusaha mendobrak pintu namun tidak bisa terbuka. "Mas!" teriak Ibu Susi. "Susi, Saman ada di dalam." Ibu Susi kemudian membantu Pak Nadim untuk mendobrak pintu. Di luaran rumah, Purbo menerawang bagian dalam rumah. Dia kemudian terkejut saat melihat ada banyak ingon yang menghalangi Pak Nadim dan juga Ibu Susi untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Purbo kemudian mengambil sebuah air minum, lalu dia cipratkan ke depan pintu. Dengan seketika, terdengar suara ledakan dari dalam rumah sebagai pertanda bahwa pintu yang dihalang-halangi oleh para ingon Mbah Iroh sudah terbuka. Sementara itu, dari dalam ruangan pengabdian tersebut, Saman tiba-tiba mendekati Mbah Iroh lalu mencekik lehernya kuat-kuat. "Kowe terlat, Iroh. Kula nuwun, Nyi." Mbah Iroh dihempaskan ke lantai. Bersamaan dengan dibacakannya sebuah mantra penghancur penghalang oleh Purbo, tiba-tiba Saman berteriak ketakutan. Sosok Nyi Kasih keluar dari tubuh Saman dan terbakar perlahan dengan sendirinya. Saman terjatuh di dekat neneknya. Keduanya tidak sadarkan diri. Sosok Nyi Kasih menghilang tepat di saat Purbo berhasil menghancurkan penghalang. Dan saat itu juga, Pak Nadim dan Ibu Susi
berhasil mendobrak pintu tersebut. Mereka berdua terkejut saat melihat Saman sudah tergeletak di lantai karena hampir dijadikan sebagai tumbal. "Saman!" teriak Pak Nadim. "Ibu!" ucap Susi saat melihat ibunya sudah terkapar tak berdaya. Pak Nadim meminta kepada Ibu Susi untuk membawa Saman keluar, sedangkan dirinya membawa Mbah Iroh keluar dari kamar. Hari itu mereka berdua tinggal di rumah, yang satunya untuk proses pemulihan. Hari berganti hari, kondisi keduanya sudah membaik. Mbah Iroh kemudian memberitahu bahwa dirinya ingin menjadikan Saman sebagai penerus dari pengabdian keluarganya. Akan tetapi, sosok Nyi Kasih ternyata ingin menjadikan Saman sebagai tumbal. Untungnya Purbo berhasil menyelamatkan mereka berdua. Atas kejadian ini, Mbah Iroh kemudian memutuskan pengabdiannya kepada Nyi Kasih untuk selama-lamanya, dengan tidak lagi berhubungan dengan Nyi Kasih dalam masalah apapun.